Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, semoga kamu semua diberi petunjuk, bimbingan untuk meraih bahagia dan cintamu. Kali ini temanya tentang prediksi 2024 yang sebentar lagi kita akan masuki. Ini adalah tentang anugerah yang bisa kamu nantikan di 2024 ya. Aku udah siapkan 3 file. File 1 aku pakai tarot pocket deck ya, yang ukurannya kecil dari The Light Seers ya. File kedua Zilih Tarot. Nah, file ketiga Sun and Moon Tarot. Nah, karena ini tentang anugerah, kamu boleh pilih lebih dari satu. Mau tiga-tiganya monggo ya. Nah, nanti yang kita bahas selain anugerah adalah perjalananmu, bagaimana sih meraih anugerah itu. Karena bisa saja ada beberapa hal ya di mana anugerah itu tidak langsung turun dari langit, tapi ada perjuangan, ada langkah, ada yang harus dilepaskan, ada PR yang harus kita selesaikan, seperti itu ya. Kita intip aja ya lovelies. Nah, bagi kalian yang belum bisa menentukan, nanti di pause aja videonya. Begitupun bagi kalian yang baru, yang baru, semoga kamu betah ya di channel tarotnya Riana yang dulu namanya Frinimo Tarot ya. Oke. Nah, sekali lagi di pause videonya bagi kalian yang belum bisa menentukan. Oke, aku akan mulai dari file 1 ya. Bye. Halo file 1, tadi kamu pilih The Light Seer Tarot ya. Aku juga udah siapkan oracle dari The Sacred Feminine Energy sama tea leaf ya. Satu kita akan lihat dulu ya mengenai oracle-nya sama tea leaf-nya. Kita buka ya, anugerah yang kamu bisa nantikan di 2024. Oh my god, ada committed, ada gambarnya, ilustrasinya cincin ya. File 1 bagi kalian singles, mudah-mudahan kalian menemukan belahan jiwamu dan nikah ya, union sama si dia. Tapi bisa saja committed ini bagi kalian yang sudah berpasangan, bagi kalian yang tidak sedang fokus ke cinta nanti di 2024. Committed ini adalah energi di mana kamu benar-benar terfokuskan dalam suatu hal, di mana committed ini memberikan kamu suatu langkah yang dimana potensinya itu akan ada suatu titik terang lah, atau kamu bisa saja juga tentang mewujudkan harapan dan impianmu, mewujudkan manifestasimu. Tapi di sini ada committed ini adalah kamu benar-benar fokus ke kamu, mengunci pintu masa lalu dan ingin meraih harapan dan impianmu, mewujudkan manifestasimu. Bisa seperti itu ya. Coba aku lihat di tea leaf-nya. Ini tea leaf-nya bisa saja tentang prediksi, bisa juga pesan ya. Box, you will receive gift. Nah, di 2024 kamu akan banyak menerima hadiah, atau ada satu hadiah tertentu yang sementara ini masih dikunci. Kuncinya adalah justru ketika kamu benar-benar committed, benar-benar terfokuskan, benar-benar punya komitmen ya untuk melakukan suatu perubahan, mewujudkan manifestasimu. Misalnya ketika kalian justru bermanifestasi ini, biasanya ada suatu apa ya, kayak ada trigger gitu. Biasanya trigger itu suatu kemunduran, suatu kejatuhan. Nah, kamu ke-trigger untuk mendapatkan atau meraih lagi kontrol hidupmu, dan kamu berkomitmen untuk itu ya. Oke. Moon, changes in your life ya. Sepertinya memang ada perubahan bagi kalian yang ingin berubah. Perubahan bisa terjadi ketika kamu ingin berubah dan kamu mewujudkannya, dan alam semesta akan mengiringi kamu, membantu kamu, ibaratnya energi-energi yang ada di semesta ini kayak beriringan gitu loh, mewujudkan harapan dan impianmu. Ah my god, sukses. File 1, congratulations ya. Horseshoe, good luck. Oh my god, ini bagus-bagus semua loh. Ini apa nih? Wind chimes, peace and harmony. Itu harapan dan impianmu gitu loh. Adalah mencapai suatu keharmonisan, mencapai suatu keselarasan. Karena ini pun juga tentang keseimbangan. Jadi di 2024 kamu akan menemukan balance gitu loh di hidupmu. Kamu akan menemukan keselarasan di hidupmu. Banyak hal-hal baik yang akan datang kepadamu, banyak keberuntungan yang datang kepadamu, karena sepertinya untuk file 1 ini langsung semuanya good news ya.
adalah ketika kamu committed, berkomitmen, janji sama diri sendiri, ingin berubah, janji kepada diri sendiri, meninggalkan hal-hal yang ngebelenggu kamu, janji sama diri sendiri untuk sukses, janji sama diri sendiri untuk tidak lagi melihat ke belakang, janji untuk hanya melihat kesuksesan di depan dan mewujudkannya. Gitu. Bisa saja juga kamu berkomitmen ini juga untuk benar-benar tidak lagi misalnya terlibat dengan suatu hal yang ngerugiin kamu. Hati-hati dalam melangkah, hati-hati juga dalam bertransaksi misalnya dengan orang-orang, ya, benar-benar menggunakan akalmu dan intuisimu, ya. Jadi dari committed ini aku rasa perubahannya ini, ya, seperti digambarkan The Moon ini, itu terjadi sebelum 2024. Jadi di 2024 ini nanti, maksud aku, kamu akan kayak mewujudkan atau menikmati hasil kerja kerasmu. Bisa saja di 2024 ini kamu mendapatkan perubahan, ya, dan di proses 2024-nya, di berjalannya waktu di 2024 itu kamu mendapatkan keberuntungan, kamu mendapatkan sukses, ya, dan pada suatu titik kamu harmoni dan damai karena kamu udah melepaskan hal-hal yang emang ngebelenggu kamu. Gitu loh, part 1. Coba yang pilih part 1 siapa aja sih? Ini aku nggak pilih paling ini loh. Tapi kita ambil aja, ya, aku ambil aja energi positifnya. Oke, ya. Coba aku buka di tarotnya, ya, lovelies. Ini aku suka banget, ya, kartu-kartu yang kecil-kecil, ya, udah mulai koleksi. Kartunya kecil-kecil, bisa dibawa kemana-mana. Bagi yang single, seperti aku bilang tadi, ya, singles dan kembali single, bisa saja kamu committed untuk benar-benar meninggalkan hubungan cinta yang toksik dulunya, yang tidak lagi memberikan kamu, yang tidak lagi memenuhi kamu. Kamu committed untuk benar-benar mencintai diri sendiri, bisa loh. Dan siapa tahu, ya, kalau kamu sudah mencintai dirimu sendiri, udah punya tameng untuk kehidupan cintamu, cinta yang benar-benar diperuntukkan untukmu datang. Walaupun dia tidak sempurna, begitupun kamu. Karena pasti kalau dibacain tarot itu, pengalaman aku di personal reading, pastinya tuh kebanyakan, bukan pastinya, kayak membayangkan yang datang itu kayak knight shining armor gitu loh, pendekar yang ganteng, sempurna, baik, setia. Kamu ada pembelajaran sama dia, dia ada pembelajaran sama kamu, walaupun itu jodoh, ya. Tapi pasti kalau kamu udah punya tameng seperti aku lihat di committed ini, cintanya itu cinta yang berimbang, gitu ya, lovelies. Coba kita lihat di tarotnya, anugerah yang bisa kamu nantikan di 2024. Iya, betul, ada sukses. Sukses ini juga tidak kamu dapatkan dalam sekejap mata. Sukses ini ketika kamu bisa meninggalkan hal-hal yang ngeberatin kamu, ketika kamu ingin juga membuka satu peluang baru. Kalau ini tentang finansial, ya, bisa saya sukses ini kamu kayak meninggalkan hal-hal yang dulu misalnya ternyata rugi, yang dulu ternyata membuat kamu jadi beban gitu loh, dan akhirnya kamu menemukan hal yang baru atau ada pintu terbuka oleh semesta ketika kamu committed, ketika kamu berkomitmen untuk meraih lagi kesuksesanmu. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, katanya sih gitu. Justru dengan kegagalan itu kamu belajar dan kamu menjadi spotlight nih. Di 2024 bisa saja hal yang baru ini, ya, yang kamu lakukan, yang langkahnya kamu berani melakukannya, kamu di 2024 kayak berada dalam satu spotlight gitu loh, bisa ngetop gitu loh, ya. Kalau kamu punya akun-akun YouTube, TikTok, atau kamu buka akun untuk melakukan tentang pencerahan, tentang edukasi, atau tentang yang lucu-lucu tapi menghasilkan, bisa saja sukses loh, ya. Atau kamu committed untuk menjaga, ya, karena ini adalah committed dirimu untuk kebugaran, misalnya kamu ingin sukses di lebih sehat lagi, bisa gitu loh, lovelies. Ada 7 pedang,
Nah, di sini ya, aku sih lihat ada pesan ya dari energi untuk kamu. Ini 2 mau ikut ya. Di back of the deck-nya ada strength. Ini aku simpen di sini, kelihatan nggak ya? Agak silau, nggak apa-apa ya. Ada 4 tongkat, ada Queen of Pentacle. Oke. Nah, jadi lovelies ya. Aku sih lihat ya, memang ada pesan juga memasuki 2024 atau di 2024 untuk hati-hati terhadap orang dari, bisa saja ini dari masa lalu yang sepertinya tidak rela kamu bangkit, tidak rela kamu sukses ya, agar kamu benar-benar mempertimbangkan hal ini, terutama kalau ini menyangkut uang ya. Mungkin kamu pernah terjatuh di bisnis, di karir ya, agar kamu lebih berhati-hati. Tapi aku lihat sih memang nanti ada peluang baru di mana kamu akan menjadi di suatu spotlight gitu loh ya. Dan untuk urusan finansial, kamu di 2024 aman banget ya, ada Queen of Pentacle. Artinya kenyamanan tadi mana? Peace and harmony ini kamu dapatkan justru ketika kamu meninggalkan hal-hal yang ngebelenggu kamu ya. Dan ada 4 tongkat, ada selebrasi di sini, kesuksesan, hadiah, keberuntungan. 4 tongkat ini juga seperti aku bilang tadi ya, bisa saja kalau bagi yang kalian yang singles adalah energi di mana kamu menemukan cinta yang emang diperuntukkan untukmu ya. Kamu kenceng di Leo ya, kalau aku lihat ya, Aries, Leo, Sagittarius, ada di Gemini, Libra, Aquarius ya, seperti itu. Tapi karena ini pembacaan umum, pastinya ada juga di zodiak lain ya, itu tadi yang kenceng aja. Aku lihat juga ada di Virgo, Taurus, Capricorn. Makasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye. Halo pile 2, tadi kamu pilih Zilih Tarot ya. Oke. Ini bagus banget ilustrasinya, artworknya itu dari cat air ya. Tapi kita lihat ini mengenai anugerah dari anugerah yang bisa kamu nantikan di 2024 ya. Kita lihat di oracle-nya dulu untuk yang pilih pile 2. Ada demanding, oke. Mau lihat ilustrasinya, cantik ya. Ada kuda laut, ada bunga ya. Oke. Seahorse. Kita lihat di leaf-nya, ini bisa saja tentang anugerah, yang jelas-jelas anugerah, misalnya bisa saja juga pesan. Dog atau close up ya. Ke pleasure with a close friend, ada kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan dengan teman-teman terdekatmu, orang-orang terdekat, keluarga jiwa. Grasshopper ini belalang ya, situasi in the balance that require careful handling. Nah, ini bisa saja suatu situasi yang dimana situasi ini akan baik-baik aja ya, ketika kamu hati-hati dalam melangkah. Mungkin ini pesan ketika memasuki 2024 atau di 2024-nya kamu harus mengatasi suatu problema atau beban yang kamu bawa dari 2023. Bisa saja itu kalau dilakukan satu langkah yang hati-hati akan baik-baik aja gitu loh ya. Terutama mungkin kamu punya bantuan dari sahabat-sahabat, keluarga, kekasih juga bisa dimungkinkan ya. Oke. Forest, hutan. Muddle, unclear thinking. Oke. Ada satu pemikiran yang belum jelas, ada satu beban kalau aku lihat. Jack, light-hearted, carefree time. Oke. Nah, ini suatu proses kalau aku lihat ya. Ada suatu beban kalau aku lihat untuk yang pilih pile 2 ini yang harus kamu beresin, yang harus kamu dibereskannya ini dengan hati-hati, nggak gegabah, jangan membuat keputusan ketika marah, ketika sedih, tapi dilakukan ketika clear banget ya. Itu kamu pemikiran kamu. Semuanya akan baik-baik saja. Gitu. Dan aku lihat ada di mana bantuan ini datang dari orang-orang terkasihmu. Ada ring. OMG, a marriage will take place either romantic or business. Bisa saja dimungkinkan ya, emang ada sesuatu yang harus kamu beresin ya. Nah, kalau udah beres, bisa saja ini juga nanti akan ngebuka pintu keberkahan untuk yang single terutama ya, jodoh
ada jodoh yang akan datang, ada yang akan melamar kamu. Kalau kamu punya kekasih, bisa saja ada suatu perbedaan yang harus kamu selesaikan. Hati-hati sekali lagi di sini ya. Dan dibawa ringan aja, nggak usah ditarget-target banget, karena jodoh udah ranahnya Tuhan yang Maha Kuasa. Ya justru ketika kamu carefree gitu, kayak ya udah terserah Tuhan deh, ikhlas gitu ya. Ini akan terjadi proposal pernikahan. Atau bagi kalian yang sudah nikah, bisa saja ini adalah suatu proposal apa ya, kayak ada bisnis yang justru kalau aku lihat di sini bisnis yang memenuhi kamu. Nah, PR kamu, aku di sini jelas banget ya untuk file 2 ini. PR-nya adalah untuk melakukan shadow work dari sesuatu yang masih ngebebanin kamu. Ada sesuatu yang demanding yang harus diberesin. Misalnya ada sesuatu yang masih kamu bawa dari 2023 ya, atau yang lalu-lalu, yang dimana masih ngegelayut, ngeberatin kamu. Misalnya kalau ini tentang cinta ya, bisa saja maaf ya jadi blur, bisa saja ada yang masih kamu beratuk, kayak sorry ya, mungkin kesel karena di ghosting, mungkin kayak dia ternyata menghadirkan orang ketiga, seperti itu. Kalau ini bisnis, bisa saja ada kekesalan karena harta dan uangmu hilang. Nah, justru ketika kamu demanding ini tuh kayak lebih melepaskan sih kalau aku lihat ya, melepaskan, mengikhlaskan, dan yakin Tuhan akan ngeganti dengan yang jauh lebih baik. Pintu keberkahan itu terbuka. Ada suatu ajakan dari teman-teman kamu, sahabat kamu, untuk kayak bisnis ya, atau bisa saja juga sekali lagi ke pernikahan. Kita lihat di tarotnya ya, pile 2 ya. Ini tadi aku tertarik juga ke pile ini ya. Kita lihat anugerahnya bisa kamu nantikan di 2024. Ya, Six of Cup. Ada perdamaian kalau aku lihat. Kalau kamu ada suatu hal yang dimana masih ngeberatin kamu, itu adalah pertikaian dengan keluarga, dengan sahabat. Aku lihat sih ada satu perdamaian, ada truce. Pedang-pedang peperangan diletakkan ya, dan kamu akan kayak baikan lagi gitu loh. Bisa saja juga sama keluarga. Ada Six of Cup, ada pleasure gitu ya. Ada suatu hal di mana kalian menikmati persahabatan, persaudaraan lagi gitu loh. Namanya perdamaian, lega banget. Kalau punya musuh satu tuh kayaknya dunia sempit, bener aja. Makanya aku jarang-jarang deh musuhan sama orang ya. Kalaupun dia yang salah, mendingan aku biarin deh gitu ya, ngalah-ngalah aja deh, dibandingkan kok kayak dunia aku sempit gitu. Kecuali kalau masalahnya tidak benar-benar tidak bisa diperbaiki gitu, lovelies. Oops, aku tarik beberapa kartu lagi ya. Oke. Ada 5 of Wands, ada 5 of Cups. Ini 2 mau ikut. The Hangman, Prince of Cup. Di back of the decknya ada Queen of Cup. Ya, sepertinya kamu ada ya, beberapa dari kamu tuh kayak terbelenggu dengan suatu permasalahan. Ada suatu kondisi tuh mundur enggak, selesai enggak, diperbaiki juga enggak. Nah, permasalahan ini sepertinya akan selesai nanti di 2024 ya. Seperti itu. Justru ketika kamu juga selesai dengan diri sendiri. Ego kamu juga dikesampingkan. Kalau aku lihat ya, ego kamu juga dikesampingkan, karena demanding ini sepertinya kamu kayak ada satu tuntutan yang harus kamu merasa, oh dia harus minta maaf sama gue, oh dia harus nyesel karena ini membuat aku terpuruk misalnya. Tapi ketika kamu melepaskan, dan namanya karma ya, kita menuai apa yang kita tanam. Begitupun mereka, itu udah urusan ranahnya Tuhan. Urusan karma bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbuat baik, menuai yang baik-baik, dan move on, melanjutkan hidup. Itu yang aku lihat di sini.
gitu ya. Coba aku tarik 2 atau 3 kartu lagi untuk melihat anugerah lagi yang datang, tapi kedamaian yang akan kamu dapatkan. Seperti itu yang aku lihat ya. Sebenarnya aku kayak blur terus ya. Oke. Maaf ya kalau agak blur ya. Karena kalau lagi ngomong aku juga kadang-kadang tidak begitu memperhatikan kamera ya. Bismillah ya. Tapi artinya banyak kebaikan di 2024. Anugerahnya adalah keharmonisan dengan keluargamu ya, kedatangan cinta. Ada Prince of Cup, ada Prince of this Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada yang sepantaran, ada yang lebih tua ya. Begitupun bagi yang maskulin. Nah, untuk detail cinta nanti aku buat sendiri lagi ya, cinta yang datang, ada potensi nikah atau enggak, aku buat video lagi. Tapi di sini ada banget loh potensi kamu nikah ya. Oke. Prince of One ada di Aries tuh, Sagittarius juga. Kamu sih kencengnya di Cancer, Pisces, Scorpio aku lihat ya. Gemini, Libra, Aquarius. Mungkin ada juga di Virgo, Taurus, Capricorn. Ten of Cup ya, kedamaian, keharmonisan. Dan yang paling penting di sini untuk PAL 2 aku lihat ada di perkembangan di spiritualitas kamu. Ada The Hermit. Ada di mana kamu lebih menemukan jati diri, ada di mana kamu lebih bisa mengontrol emosi. Karena kamu udah belajar mengendalikan ego kamu, mengendalikan shadow work kamu. Gitu. Doa terbaik untuk PAL 2 ya. Semoga memang kalian menemukan cinta sejati, semoga kalian menemukan cinta di dirimu sendiri, semoga perdamaian itu kamu dapatkan ya. Bagi kalian yang nanti nikah ya di 2024, kamu balik lagi ke video ini ya. Aku akan mengucapkan selamat untukmu. Makasih banyak sudah nonton, kasih like, kasih jempol, bye. Halo PAL 3, tadi kamu pilih Sun and Moon Tarot ya. Kita akan lihat di oracle-nya dulu tentang anugerah yang bisa kamu nantikan di 2024 ya. Oke. Warrior. Oke. Aku sih lihat di energi the warrior ini ya. Kamu udah mencapai suatu titik di mana hasil kerja kerasmu terbayarkan. Perjuanganmu selama ini di 2024 akan membuahkan hasil. Gitu. Kamu berjuang sendiri. Kadang-kadang ada bantuan, kadang-kadang kamu harus bangkit sendiri. Tapi biasanya sih sendiri ya, karena di sini warrior. Aku lihat juga ada bulan, ada bumi ya. Dan aku rasa untuk 2024 ini untuk yang pilih PAL 3 secara spiritual kamu lebih kuat. Kamu lebih dalam spiritualitasnya ya, karena aku lihat sini warnanya ungu, ini juga ada warnanya ungu. Jadi sepertinya sensitivitas kamu, empati kamu, intuisi kamu lebih dalam gitu loh, lebih kuat kalau aku lihat ya. Itu tadi yang aku dengar aja ya. Oke, ada Desember. Bisa Desember tahun 2023, bisa Desember tahun depan ya. Kamu sepertinya akan ada sesuatu yang penting. Nantikan aja ya, gitu. Ada unta. Preserve and you will overcome problem. Persevere and you will overcome problem. Ada satu permasalahan yang bisa kamu selesaikan. Kamu bertahan aja gitu ya. Oke. Ada lembah. The personal strength and peace that assure success. Oke. Ada satu perkembangan spiritual yang dalam kalau aku lihat ya, perkembangan atau kedewasaan yang lebih dalam. Kamu akan mendapatkan kedamaian, keharmonisan dan sukses gitu. Karena aku lihat emang tadi ada the warrior ini tentang sukses juga gitu, lovelies. Ada inkpot tentang problems to be resolved. Ya, ada satu permasalahan yang akan terselesaikan di 2024 ini. Sehingga di 2024 ini kamu akan mendapatkan sukses dan masalah itu terselesaikan. Ada shark ya, ikan hiu, take care or there will be a loss of material wealth. Oke, ya harus hati-hati juga dalam melangkah, terutama dalam karir atau bisnis, untuk lebih mendengarkan kata hati, mendengarkan intuisi. Tidak membuat keputusan ketika lagi marah, ketika lagi sedih banget, enggak ya. Makanya di sini hati-hati, bersabar. Justru dengan bersabar masalah selesai dan sukses yang akan kamu dapatkan. Gitu. Dan aku lihat sekali lagi ya,
di 2024 atau mungkin di 2023 juga kamu udah ya mencapai suatu kedalaman spiritual. Yang aku lihat kedalaman spiritual ini dikarenakan kamu memang sudah melewati suatu permasalahan yang lumayan berat kemarin-kemarin gitu loh ya. Dan permasalahan berat ini aku rasa kayak ada kebangkitan spiritual yang menginisiasi kamu bangkit gitu spiritualitasnya, sehingga kamu, kalau aku lihat The Warrior ini, menemukan jati diri, arti hadirnya kamu, arti kehidupan ya, arti hadirnya orang-orang di sekitarmu ya gitu. Mungkin untuk part 3 aku rasa ada beberapa dari kamu yang udah punya bakat spiritual ya, bakat supernatural. Coba aku lihat di anugerah 2024 di kartu tarotnya ya. Di sini sih anugerahnya untuk beberapa kasus spiritualitas kamu tinggi, lebih dalam, sensitivitas kamu lebih sensitif lagi, intuisi kamu lebih tajam lagi. Makanya permasalahannya bisa selesai dan ada sukses. Sukses di sini aku sih lebih melihat kedamaian, keharmonisan. Kamu akan menemukan suatu kehidupan yang benar-benar memenuhi kamu apapun itu. Misalnya kamu stay single, itu tetap memenuhi kamu walaupun ternyata yang datang si King of Cup, bisa saja juga ada cinta datang. Tuh ada the Magician. Berarti apa yang tadi aku dengar di intuisi aku, bahwa kamu akan mendapatkan suatu kedalaman spiritual. Kamu akan menemukan diri kamu sejati. Kamu terkoneksi dengan intuisi kamu, dengan suara terdalam kamu ya. Terkoneksi dengan semesta. Jadi kamu tuh udah bisa melihat, mendengar pertanda yang datang ke kamu. Gitu. Warrior, kamu adalah sebagai pemenang di 2024 ya. Atau King of Cup ini bisa saja juga energimu yang udah nyantai, mengikuti alur ya. Udah tidak ada lagi yang membuatmu resah kalaupun ada masalah. Udah tidak ada lagi yang mengganggu walaupun ada problema. Ngikutin aja, tuh kamu yakin semesta akan membawamu ke tempat yang baik, di mana ada bahagia, ada cinta, gitu loh. 5 of Wands, strive, ya, kamu warrior bener ya, kamu tuh bener-bener pejuang gitu loh. Bisa saja sekarang ini kamu berjuang selain untuk dirimu sendiri, juga berjuang untuk kedamaian, untuk membawa cahaya lagi ke bumi gitu loh, lovelies. Tuh, ada sesuatu yang mungkin ini untuk beberapa orang ya, beberapa kasus, mungkin nggak semua, ada suatu keruntuhan memang ya aku lihat di sini. Tapi keruntuhan ini bukan berarti runtuh selamanya, karena kamu bisa membangun hidupmu lagi, kekuatanmu lagi dengan pondasi yang jauh lebih kuat. Di sini ada kayak third eye ya, justru kamu terbangunkan. Ada kebangkitan spiritual yang kamu gak nyangka bakal terjadi di hidupmu. Intinya sih aku lihat kamu ada di energy magician ini. Tuh ada Ten of Pentacle kok aku lihat ya. Jadi intinya ya untuk pile 3 untuk hati-hati ya memasuki 2024 atau nanti di 2024 ini, ada orang yang gak rela kamu sukses, ada orang yang gak rela kamu bahagia, ada orang yang justru menjatuhkanmu tuh kayak kok kamu jadi lebih tinggi dari dia, kok kamu jadi lebih tinggi dari dia, kok kamu kayak lebih maju dari dia. Dan mungkin walaupun misalnya nih mereka tuh lebih kaya, tapi kamu kayak happy, sukses, traveling di 2024 ini, kan aku lihat ada energi kayak traveling ya, kayak anugerahnya itu adalah kamu bisa jalan-jalan, bisa terkoneksi dengan orang-orang terdekat kamu, ada wealth, dimana kamu ada kemudahan di finansialmu, kayak apa sih namanya, kamu tuh menjadi atau dalam suatu proses seorang manifestator ulung. Ada The Magician soalnya di sini. Jadi ibaratnya di sini kamu menemukan kekayaan fisik, kamu juga mendapatkan kekayaan batin. Bisa saja bagi kalian yang single, seperti aku bilang tadi, kalian juga menemukan cinta. Ya, ada King of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Tapi ini juga energi kamu sepertinya kenceng di Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi ini ada semua nih, Virgo, Taurus, Capricorn juga ada. Nah, Seven of Swords ini ada inisiasi semesta,
untuk kamu agar kamu terbangkitkan spiritualitasnya, akan kamu menjadi warrior, menjadi seseorang yang bangkit dengan kakimu sendiri, berjuang untuk meraih lagi kebahagiaanmu, berdiri lagi di kaki sendiri. Bisa saja kamu berada di energi the tower ini, gitu ya. Mudah-mudahan kalau aku juga tadi sedikit tertarik ke pile ini ya. Bisa saja udah ada yang lewat, tapi bisa saja ada yang lagi terpuruk gitu loh. Tapi nggak usah takut, sekali lagi kamu dibentuk semesta untuk agar kamu menjadi kamu yang baru. Ini lilinnya juga aku harus ganti ya, nggak apa-apa. Ini berarti kamu terlahir menjadi kamu yang baru. Ariel, please. Oh my god, ini kamu terlahir menjadi kamu yang baru. Kamu bangkit terus terpuruk lagi, kamu bangkit terpuruk lagi. Berapa kali tadi aku nyalain lilin. You will be like this ya, kamu akan seperti ini, dari yang kecil menjadi yang besar, dari sinarnya kecil untukmu besar menerangi dunia, membawa cahaya ke bumi. Karena sepertinya nantinya nih kamu di energy the magician ini, kamu membawa cahaya enggak ke kamu aja tapi ke semua orang, gitu lovelies. Tapi emang hati-hati ya, ini sekali lagi aku ingatkan, ada 7 pedang, ada hati-hati dalam pengelolaan uangmu. Hati-hati apabila ada ajakan bisnis, jangan langsung tergiur kepada untungnya saja, tapi di suatu proses, di kontrak ya. Intinya sih di sini dalam suatu membuat keputusan, dengarkan kata hati ya. Tapi aku sih lihat di energy the valley ini ya, di personal strength and peace that assure success. Kamu akan menemukan ketenangan batin, kedalaman spiritual, dan keharmonisan. Congratulations, PAL 3 sudah nonton. Kasih like, kasih jempol, bye.